Karena sahabat yang baik itu akan memberikan kebaikan bagi sahabatnya, bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat. Tapi kalau sahabat yang buruk, jangankan di akhirat, di dunia saja kita sudah diberikan celaka. Penting kita belajar tentang bagaimana adab kita berteman. Kita harus tahu kriteria teman yang harus kita temani, karena tidak semua bisa memberikan pengaruh baik kepada kita. Jangan berteman dengan orang kecuali orang itu kita bisa memberikan manfaat kepada dia, kita bisa bermanfaat bagi dia. Bermanfaat di sini maksudnya dari sisi kita bisa memberikan kebaikan kepada dia, atau kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari teman-teman itu. Maka kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada dia, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, udah gak usah bersahabat, gak usah berteman. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Bagaimana kalau ada orang sudah terlanjur bersahabat dengan teman yang selama ini menghabiskan umur dengan perkara yang sia-sia? Oh, saya berteman dengan ini lama sekali, tapi sama sekali tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang saya lakukan bersama dia selama saya berteman. Sudah kedung nih, bahkan saya sama sekali tidak mampu memberikan manfaat baik bagi kepada dia, wala yastafidu minhu, atau saya juga tidak dapat manfaat baik dari dia, wala yu'inuhu, dan dia juga tidak bisa membantu saya untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, hendaklah dia menjauh dengan cara pelan-pelan. Kan tidak ada gunanya mempertahankan hubungan yang ujungnya akan mencelakakan keduanya. Dalam hal ini, apa gunanya mempertahankan pertemanan, persahabatan, kalau ujung-ujungnya keduanya akan rugi? Dia rugi, kita rugi. Maka lebih baik diputus saja. Kenapa sampai dibahas khusus tentang bab bersahabat dalam kitab? Karena memang teman ini tidak sembarangan. Makanya di sini di hadis pertama kali diingatkan dalam kitab kita ini, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu ala dini khalilihi, agamanya tergantung agama temannya. Agama maksudnya di sini perilakunya, sikapnya, sifatnya, adabnya, itu tergantung adab sikap siapa teman dekat. Maka Nabi ingatkan kita dalam bab mencari teman ini, fal yanzur ahadukum may yukhalil. Hendaklah kalian pilih-pilih, perhatikan, lihat siapa yang kalian jadikan teman. Ya, karena tadi bukan hanya di dunia saja teman itu memberikan pengaruh, di akhirat juga akan memberikan pengaruh. Makanya kalau kamu tidak bisa menemukan kriteria seperti itu, maka bertemanlah dengan dirimu sendiri. Makanya ulama mengatakan al-wahdah khairum min jalisis su. Lebih baik sendiri sudah, tidak usah punya teman ketimbang berteman dengan yang seperti yang buruk. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Kebiasaan, tradisi, perbuatan yang buruk yu'di, cepat sekali menular seperti virus. Bahkan kadang tanpa diajak-ajak. Kalau untuk perbuatan buruk itu cepat sekali terjadi, cepat sekali menyebar. Tapi kalau untuk kebaikan berat sekali. Tapi kalau keburukan, su'ul khuluqi yu'di, itu kaidahnya itu. Akhlak perangai yang buruk itu cepat sekali menyebar. Bahkan tanpa diajak pun kadang perilaku buruk itu bisa menyebar. Maka penting sekali, fal yanzur ahadukum may yukhalil. Lihat, perhatikan siapa teman kalian. Dan banyak sekali pesan-pesan ulama, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Kalau kamu mau tahu tentang seseorang, la tas'al, jangan tanya dia langsung, wa absir qarinahu, tapi lihat siapa temannya, lihat siapa karibnya, lihat siapa sahabatnya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena teman dengan teman pasti yaqtadi. Yaqtadi itu artinya apa? Saling ikut, saling turuti. Misalnya kamu baik sebenarnya, tapi karena berada di lingkaran tidak baik misalnya, maka terus kamu akan dikatakan oleh orang, wah ini temennya tidak baik, ini dia juga tidak baik. Walaupun tidak semua begitu kan, tidak semua begitu, cuma karena lingkaran kita, kadang lingkungan kita. Makanya dalam mengaji ini juga di dalam kitab disebutkan penting juga kita memperhatikan lingkungan tempat kita tinggal, karena itu berpengaruh bagi karakter kita, berpengaruh bagi pengetahuan kita. Coba aja kamu misalnya tinggal di satu ruangan yang isinya pacu semua, ndekman dengan ngase sebelum tidur dia baca kitab, atau misalnya setiap kita masuk ke ruangan itu kitab, buku, muzakarah, diskusi saja yang kita jumpa, pasti kita akan ke bawah. Masuk ke sana malu, gerah mesak kejari etak leteh, akhirnya pelan-pelan ya ambil, walaupun hanya ngambil doang, pura-pura baca kitab, lihat kiri kanannya masih baca, dia mau tutup udah ngantuk
rasanya udah capek, lihat kiri kanan masih baca kitab, lihat sembal mata, lolos terus. Nah, begitulah lingkungan membentuk kita. Tapi misalnya Anda pacu, Anda rajin, begitu masuk tidur semua, terbawa akhirnya. Lah tidur doang, batur-batur, mairun, milu tidur. Lingkungan, sekali lagi itu lingkungan membentuk kita. Begitu masuk lihat misalnya orang ngerumpi semua, akhirnya ikut majlisu ngerumpi, majelis rumpi. Kayak itu tadi, makanya penting sekali perhatikan lingkungan. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allum wa sahibaka fi amri dinik wa dunyak fara'i fihi khamsa hisal. Kalau kamu ingin mencari teman yang dijadikan sebagai syarik, partner, syarik itu partner, fit ta'allum, di dalam belajar, wa sahibaka fi amri dinik, kemudian kamu jadikan dia sahabat dalam urusan agamamu, wa dunyaka, demikian juga duniamu. Karena sahabat yang baik itu akan memberikan kebaikan bagi sahabatnya, bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat. Tapi kalau sahabat yang buruk, jangankan di akhirat, di dunia saja kita sudah diberikan celaka. Jadi secara umum lah saya sampaikan, berteman seperti kalian bersaudara. Kalau kalian berteman seperti bersaudara, maka insya Allah kalian akan tetap saling jaga. Tapi bukan maknanya kerjasama dalam hal-hal yang buruk ya. Ini kadang kita banyak sekali yang merasa benar-benar sahabat itu pada keburukan kadang. Padahal kan di antara ciri sahabat yang baik itu adalah ketika kamu lupa dia ingatkan, ketika kamu ingatkan dia kuatkan ingatanmu, ketika kamu salah dia perbaiki kesalahanmu, bukan membenarkan kesalahanmu, apalagi menyembunyikan kesalahanmu supaya tidak jadi benar-benar. Ketika kita benar maka diperkuat kebenaran kita. Ketika kita jauh tetap didoakan, tetap disebut kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya, didoakan keburukan lalu disebut keburukan-keburukannya. Di sahabat yang baik itu saat kalian jauh maka kalian akan disebut kebaikan-kebaikannya. Nah itu sahabat yang baik itu begitu. Nah, maka secara umum saya sampaikan tadi, bertemanlah seperti kalian jadi seorang saudara, jangan menyakiti.